Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in 'alimat yakinal haidi fi ba'dil ayyami, kalau wanita mutahayyirah itu telah mengetahui bahwa haidnya itu adalah hanya sebagian hari, bi an qalat, dengan ia mengatakan, kana haidi fi kulli syahrin, haidku itu setiap bulan, asyrata ayyamin, adalah 10 hari. Dia mengatakan dia haid setiap bulan itu 10 hari. Wa kuntu akunu fil yaumil ashiri haidan. Kemarin pengalaman dia mengatakan pada hari yang ke-10 itu aku masih dalam keadaan haid. Fa innahu yahtamilu ayyakunal ashiru akhiru haidhiha. Dengan demikian pada hari yang ke-10 itu berpotensi itu adalah akhir haidnya. Wa yakunu ibtida'uha, dan dengan demikian wanita mutahayyirah itu permulaan haidnya adalah min awalis syahri, dari awal bulan. Jadi kalau dia mengatakan haidku itu adalah 10 hari dan kemarin aku pada hari yang ke-10 itu masih dalam keadaan haid, ini berarti hari yang ke-10 itu adalah hari akhir haidnya dan permulaan haidnya adalah awal bulan. Kenapa? Karena dia mengatakan haidnya biasanya adalah 10 hari. Wa yahtamilu ayyakunal ashiru awwala haidhiha, dan berpotensi juga hari yang ke-10 itu adalah awal haidnya. Fayakunu akhiruhu tasi'a asyara, maka akhirnya atau berakhirnya haidnya itu adalah pada tanggal atau hari yang ke-19, kalau awalnya itu adalah tanggal 10. Dengan demikian jumlahnya adalah 10. Kalau pada tanggal 10 itu bisa jadi berawal mulai haidnya, maka berakhir haidnya adalah tanggal 19. Wa yahtamilu ayyakuna ibtida'uha, dan berpotensi yang seperti ini permulaan haidnya ma bainal yaumainil awwali, antara 2 hari yang pertama, minas syahri, dari bulan itu, wal yaumil ashiri, dan hari yang ke-10, fahiyya min awali syahri, yaitu dari awal bulan, ila yaumit tasi, sampai hari yang ke-9, wa fitahri maskukun fihi, dan di situ suci secara meragukan, layah tamilu ing kita uddami, di situ tidak berpotensi berhenti darah haidnya fihi, di hari-hari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu. Fatawadhu alikuli sholatin, maka wudhu setiap kali mau sholat, fatusalli, setelah wudhu kemudian ia sholat. Jadi ketika ada wanita mengatakan 10 hari haidku, maka pada tanggal 1 sampai tanggal 9 itu bisa jadi dia dalam keadaan haid tapi meragukan haidnya. Untuk itu dia wudhu, setelah wudhu kemudian sholat. Belum boleh mandi karena belum berpotensi berhenti darah haidnya. Wala yahtamilu in kita uddami fihi, tanggal 1 sampai tanggal 9 itu, hari pertama sampai hari ke-9 itu tidak berpotensi berhenti darah haid. Fatawadhu alikuli sholatin, maka dia wudhu setiap kali sholat. Fatusalli, setelah itu dia sholat. Wal yaumul ashiru, dan pada hari yang ke-10, yakunu haidan biyakinin, maka di situ haid secara yakin. Tatruku, dia meninggalkan fihi, di dalam hari-hari itu, ma yajibu alal haidi, apa yang wajib ditinggalkan oleh orang haid. Tarokahu wa taghtasilu fi akhirih, ia tinggalkan kemudian ia mandi di akhir hari yang ke-9 itu. Tsumma taghtasilu likulli sholatin ila tamami tasi'i asyara, kemudian ia mandi sampai sempurna hari yang ke-19. Illa an ta'lama in kita ad-dami, kecuali ia mengetahui berhentinya darah haid fi waktin bi'ainihi, di suatu waktu secara pasti. Fataghtasilu fihi, maka ia mandi di saat itu, minal waktu ilal waktu, dari waktu ke waktu. Tsumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, fi tahrin
biyakinin, dia dalam keadaan suci secara yakin ila akhir syahri, sampai akhir bulan. Jadi setelah ia mandi berarti dia suci secara yakin sampai akhir bulan. Fatawaddu'a li kulli sholatin faridatin, karena sudah suci, merasa yakin suci sampai akhir bulan, maka mulai dari ia merasa yakin suci tadi setelah mandi tadi, dia wudhu setiap kali mau sholat. Fa in qalat kana haidhi fi kulli syahrin asyratu ayyamin, kalau ia mengatakan haidku itu setiap bulan itu adalah 10 hari, wali fi kulli syahrin tahrun sahihun, dan aku di setiap bulan itu memiliki suci secara benar, wa kuntu fil yaumi tsani asyara haidon, dan kemarin aku di hari yang ke-12 itu dalam keadaan haid. Dia mengatakan haidnya itu 10 hari, dan kemarin ternyata tanggal 12 atau hari yang ke-12 di bulan itu dia dalam keadaan haid. Fa innaha fi khamsati asyara yauman min akhir syahri fi tahrin biyakinin, maka sesungguhnya dia di 15 hari itu, maka sesungguhnya dia di hari 15 hari itu min akhir syahri, dari akhir bulan, fi tahrin biyakinin, dia dalam keadaan suci secara yakin. Jadi 15 hari terakhir itu dia adalah suci secara yakin. Wa fil yaumil awwali wasani, pada hari yang pertama dan yang kedua, min awali syahri, di awal bulan, hari pertama dan kedua di awal bulan itu, fi tahrin biyakinin, suci juga secara yakin. Jadi kalau dia mengatakan seperti itu, pada hari pertama, hari kedua itu suci, hari ketiga mulai dia haid sampai tanggal 12. Setelah itu dia baru dikatakan suci secara yakin selama 15 hari. Wa fis salis war rabi', dan di hari yang ketiga dan keempat, wal khamis, juga hari kelima, fi tahrin maskukin, suci secara meragukan, fihi, di hari-hari itu, tatawaddu'a fihi likulli faridatin, maka ia wudu setiap kali mau melakukan sholat. Wa fis sadisi, dan hari yang keenam, ila tamamisani, sampai sempurna pada tamamisani asar, pada sampai tanggal ke-12, fi haidin biyakinin, di situ haid secara yakin. Wa minas salis asyara ila tamamil khamis, dan pada hari yang ke-13 sampai sempurna hari yang ke-15, tamamal khamis asyara, pada hari yang ke-15, fi tahrin maskukin, maka di situ adalah suci secara meragukan. Wa yahtamilu inqita'ul haidi, di situ berpotensi berhenti darah haidnya, fi kulli waqtin minha, pada tanggal-tanggal itu, yaitu tanggal 13 sampai sempurna tanggal 15, itu berpotensi berhenti darah haidnya. Fataghtasilu likulli sholatin, maka karena berpotensi berhenti darah haidnya, setiap kali mau sholat itu mandi. Fa in qalat kana haidhi khamsatu ayyamin, kalau ia mengatakan haidku itu adalah 5 hari, fil asril awali, di 10 hari pertama, wa kuntu fil yaumis tsani, tapi kemarin aku di hari yang kedua itu, minas syahri, di hari yang kedua itu dari bulan itu, tahiran, dalam keadaan suci, wa fil yaumil khamisi haidon, di hari yang kelima dalam keadaan haid, fa innahu yahtamilu ayyakuna ibtida'u haidhiha minas salisi, di situ berpotensi permulaan haidnya adalah di hari yang ketiga, wa akhiruhu, dan akhirnya ila tamamis sabi'i, akhirnya atau berhentinya adalah sempurna hari yang ke-7. Wa yahtamilu ayyakuna minar rabi'i, dan berpotensi juga di hari yang keempat, wa akhiru ila tamami thamini, akhirnya itu pada hari yang kelima. Wa yahtamilu ayyakuna ibtida'uhu minal khamisi, dan berpotensi juga permulaan haidnya itu di hari yang kelima, wa akhiru tamamut tasi, dan akhirnya adalah pada hari yang ke-9.
Fal yaumul awwal wasani tahrun biyakinin, di hari yang pertama dan yang kedua suci secara yakin, wasalisu warrabi'u, dan hari yang ketiga yang keempat tahrun maskukun, suci secara meragukan, fihi, di hari-hari itu, wal khamisu wasadisu wasabi'u, di hari yang kelima, keenam dan ketujuh, haidun biyakin, haid secara yakin. Thumma tagtasilu fi akhiris sabi'i, kemudian mandi di akhir yang ketujuh, fayakunu ma ba'dahu, maka setelah itu ila tamami tasik, sampai sempurna hari yang ke-9, tahran maskukan, suci secara meragukan, fihi, di hari itu, tagtasilu fi likulli sholatin, maka ia mandi setiap kali sholat. Saat dia berhenti haid secara meragukan, disitulah dia mandi kemudian sholat. Ketika dia yakin secara pasti bahwasanya dia berhenti haid, cukup dia wudhu dan sholat. Ketika dia dalam keadaan haid yang meragukan, wudhu, sholat. Begitu permasalahan wanita mutahayyirah ketika dia mengalami darah yang keluar terus tidak berhenti-berhentinya, sementara kita harus sholat, kita harus menyembah Allah, maka wanita mutahayyirah itu dianjurkan untuk tetap melakukan sholat, diwajibkan tetap untuk melakukan sholat. Ketika dia ragu-ragu haidnya, itu dia wudhu kemudian sholat. Ketika dia ragu-ragu berhenti darah haidnya, dia mandi kemudian sholat, mandi sholat, mandi sholat. Ketika sudah merasa yakin haidnya itu berhenti dengan melihat kebiasaan bulan yang kemarin, itu cukup dia wudhu kemudian sholat, wudhu sholat. Jadi ada 3 kondisi wanita mutahayyirah itu. Ketika dia ragu-ragu haidnya, jadi haidnya meragukan, dia wudhu kemudian sholat. Ketika dia ragu-ragu berhenti darah haidnya, yang kedua, ketika ragu-ragu berhenti darah haidnya, dia mandi kemudian sholat. Tetapi ketika yakin berhenti darah haidnya, walaupun darah haidnya itu masih keluar, tapi biasanya sudah berhenti, maka pada saat itu dia cukup wudhu kemudian sholat. Jadi ada 3 kondisi wanita mutahayyirah: ragu-ragu haidnya, wudhu, sholat; ragu-ragu berhenti darah haidnya, mandi, sholat; yakin dia sucinya, cukup wudhu dan sholat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.